Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Atifah Musdalifah, NIM 22650075 dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi penjualan online. Langkah pertama yang kita ambil adalah kita masuk pada database browser SQLite. Di sini saya sudah buat memang programnya. Kita masukkan nomor, nanti di mana nomor ini akan memunculkan pada ID barang, nama, pesanan, alamat, nomor telepon, harga satuan, jumlah pesanan, dan total harga. Di sini saya kasih nama filenya yaitu penjualan. Kemudian kita masuk pada program pembuatan aplikasinya di VBNet 2010. Maka inilah desainnya. Di sini saya menggunakan label 1, label 2, label 3, label 4, textbox 1, textbox 2, dan button 1. Kemudian masuk pada desain from 2. Di sini saya menggunakan button 1 dan button 2. Jadi gambar pada backgroundnya ini kita download saja di Google. Kemudian masuk pada desain from ketiga. Di sini saya menggunakan label 1, label 2, dan seterusnya. Kemudian di sini saya menggunakan textbox 1 dan seterusnya. Pada bagian tambah dan edit serta hapus ini saya menggunakan button, dan pada menu ini saya menggunakan button juga. Pada bagian bawah tambah, edit, dan hapus, di sini saya menggunakan data grid view 1. Baik, masuk saja pada pemrograman di from design ini, yaitu di sini saya menggunakan public user string, yang dimana tipe data ini saya gunakan string. Di sini password string. Kemudian pada button satunya saya masukkan user sama dengan textbox 1 titik text, password sama dengan textbox 2 titik text, yang dimana nanti user dan password ini akan masuk pada textbox 1 dan textbox 2. Kemudian saya menggunakan rumus perulangan yaitu if dan else. Di sini if user sama dengan kelompok 2, yang dimana pas usernya itu adalah kelompok 2 dan passwordnya adalah 2. Kita masukkan MSG box, login berhasil, silakan klik OK untuk melanjutkan. Nanti tampilannya akan memunculkan silakan klik OK untuk melanjutkan program tersebut. Jangan lupa kita isi from 2 titik show dan dalam kurung. Kemudian di bagian else, di sini MSG box, username dan password salah. Jika kita memasukkan password pada user dan password ini salah, maka akan memunculkan tampilan username dan password salah pada textbox 1 dan textbox 2. Lanjut pada desain ketiga, yaitu programnya. Di sini kita ketik saja pembayaran titik show dan from 1 send to back dalam kurung. Masuk dalam pemrograman ketiga yaitu pembayaran. Di sini kita gabungkan pemrograman pertama di from 1 dan di from 2. Untuk menyambungkan program pada database, di sini kita gunakan rumus import system.data.sqlite, yang dimana SQLite-nya ini kita bisa temukan pada project, kemudian add reference, kita klik saja. Lalu di sini kita akan mencari file pada database-nya yang kita sudah kasih nama file, yaitu di sini saya menggunakan nama file penjualan. Kita cari saja di situ. Maka akan otomatis memunculkan kata-kata SQLite tersebut.
Lalu pada publik kelas pembayaran, di sini saya menggunakan dim database astring sama dengan data source sama dengan c titik user dokumen penjualan atau jual dot database. Di sini itu kita cari saja dokumen yang seperti saya jelaskan tadi. Kita masukkan kodingan penjualan yang dimana penjualan ini dari judul yang kita masukkan di database. Kemudian dim koneksi as new SQLite connection database yang dimana nanti pada SQLite ini akan terkoneksi dengan database-nya. Lanjut, di sini saya menggunakan subkondisi awal yang dimana subkondisi awal ini ada textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4, dan textbox sampai textbox 8 yang dimana nanti akan memunculkan tampilan yang kosong. Itulah kondisi awalnya. Pada bagian sub baca data di sini saya menggunakan dim SQL as string sama dengan select from buyer, dim adapter as new SQLite data adapter SQLite koneksi, maka akan terkoneksi dengan database tadi. Dim data as new dataset. Lalu kita koneksi .open dalam kurung. Lanjut pada di bagian desain pembayaran di sini kan ada button tambah, kemudian kita klik 2 kali maka di sini akan memunculkan sub tambah data. Dim SQL as string sama dengan insert into buyer ID barang, nama pesanan, alamat, nomor telepon, harga satuan, jumlah pesanan, total harga. Jadi pada bagian ID barang nama ini kita sesuaikan kalimatnya seperti yang ada di database agar program ini tidak error. Kemudian kita dim tambah database as new SQLite comment terus SQLite koneksi, maka akan terkoneksi dengan database tersebut. Kemudian kita masukkan koneksi titik open terus tambah database parameters add with file terus date ID barang textbox 1 titik text terus tambah database titik parameter titik add with file terus add nama textbox 2 dan text 8. Jadi di sini kita sesuaikan pada database-nya itu agar nanti akan memunculkan program pada VBNet. Jangan lupa di sini kita masukkan koneksi .close dan call kondisi awal, yang dimana call ini akan memanggil kembali kondisi awal tersebut, yaitu akan memanggil gitu. Kemudian pada edit juga ini sama seperti pada kodingan tambah tadi. Di sini kita masukkan dim SQLite string sama dengan update buyer set ID barang. Terus add ID barang, nama kita masukkan seperti ini. Kita masukkan total harga dan primary. Jangan lupa kita masukkan primary. Kemudian kita dim edit database as new SQLite, jangan lupa ini supaya terhubung dengan database-nya. Kemudian kita masuk di koneksi open. Nah, kita buat seperti tadi. Jangan lupa pula kita masukkan koneksi .close, kemudian call kondisi awal. Pada bagian hapus, yaitu pada bagian ini kita masukkan kodingan, yaitu dim SQL as string sama dengan delete from buyer where no primary, yang dimana nanti ini akan menghilangkan jika kita salah memasukkan barang atau nama, maka otomatis kita akan menghapus
menghapus pesanan tersebut dengan cara kita masukkan codingan seperti ini. Masukkan is sama dengan data greview1 dot current row dot index, koneksi open, terus hapus data parameters evaluate primary data greview1 dot item 0, i value. Jadi program ini nanti akan jika ada kesalahan pada bagian pembayaran, maka kita tekan kata hapus tadi pada bagian button. Kemudian masuk pada pengkodingan pembayaran. Di sini kita masukkan saja kondisi awal dan baca data, yang nanti dimana pada bagian pembayaran ini akan muncul kondisi awalnya dan akan terbaca data-data yang kita masukkan. Pada bagian data greview 1, pada bagian ini kita masukkan codingan seperti ini, yaitu din dgf as integer, dgf sama dengan data greview 1 dot current row dot index. Jangan lupa primary di sini agar text box 1 sampai text box 7 ini muncul pada dat greview 1. Nanti di sini programnya akan terbaca pada data greview 1. Kemudian masuk pada button 1, di sini kita masukkan codingan from 2.send to back. Terus pada bagian button 2-nya ini kita masukkan perulangan if else, yang dimana di sini if-nya kita masukkan textbox 1.text sama dengan or textbox 2.text sama dengan or textbox 3.text sama dengan or, dan seterusnya. MSG box data wajib terisi semua. Jika kita tidak mengisi pada bagian textbox 1 atau textbox 2, maka otomatis ada panggilan bahwa data wajib terisi semua. Dan pada else ini tambah data, baca data, agar pada textbox 1 jika kita mengisi textbox 1 dan seterusnya, maka otomatis akan muncul panggilan seperti berhasil ditambahkan. Kemudian masuk pada button 3, di sini kita masukkan saja edit data, baca data, dan MSG box, yang dimana nanti data berhasil diedit. Jika kita mengisi pada bagian textbox 1, textbox 2, dan seterusnya, otomatis di situ akan menampilkan data berhasil diedit. Dan pada bagian button 4 ini, yaitu hapus data, baca data, MSG berhasil dihapus. Jika kita ingin menghapus data, maka akan ada panggilan berhasil dihapus. Dan pada textbox 2 dan pada textbox 7, di sini kita masukkan textbox 8.text sama dengan val dalam kurung textbox 6.text dikali dengan val textbox 7.text. Kemudian di sini kita tes running. Di sini kita masukkan username-nya tadi, yaitu kelompok 2. Di passwordnya adalah 2. Kemudian kita login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Login berhasil, silakan klik OK untuk melanjutkan. Kita klik OK. Maka akan muncul di bagian form 2, di sini kita klik saja pembayaran. Lalu di sini kita masukkan ID barangnya, yaitu misalkan 23. Kemudian nama pesanan, yaitu misalkan di sini kita isi kulkas. Pesanan di sini kita isi di sini kita isi saja dengan namanya kita, misalkan di sini saya isi Ativa. Kemudian pesanannya yaitu kulkas. Alamatnya di sini bau-bau.
kemudian nomor telepon kita sembarang isi, kemudian di sini harga satuannya. Jadi kita isi harga satuannya itu misalkan 1 juta. Nah, kemudian di sini kita klik jumlah pesanan. Kan di sini saya klik pesanan 2 kulkas, maka secara otomatis di bagian label 8 ini maka akan terisi secara otomatis pada textbox 8 yaitu 2 juta, yang dimana di hasil dari ini harga satuan dikali dengan jumlah pesanan yaitu menjadi 2 juta. Kemudian kita tekan pada bagian tambah, yaitu tekan, maka akan muncul panggilan seperti berhasil ditambahkan. Kemudian kita klik OK. Maka inilah tampilan pada bagian grid view satunya. Jika kita ingin edit, maka kita tekan saja pada bagian ID barang seperti ini, kemudian kita klik edit. Jika ada pesanan yang salah pada nama pemesanan, maka kita klik saja nama, kita klik seperti ini dan otomatis akan menampilkan kembali pada bagian nama pesanan. Kemudian di sini kita ganti menjadi Suci. Kita klik edit dan ada panggilan seperti data berhasil diedit, lalu kita klik OK. Maka pada bagian grid view-nya akan memunculkan nama Suci. Kemudian di sini kita ingin menghapus. Jadi untuk menghapus data-data ini kita klik saja pada bagian kulkas, maka akan muncul tampilannya kembali. Kemudian kita klik saja hapus. Lalu kita OK, maka otomatis pada grid view-nya ini data tersebut akan hilang. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.